Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau dalam bahasa Indonesia Saudara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Widio Diningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Sejak tahun 2017, Saudara, tanggal 1 Juni resmi menjadi Hari Libur Nasional untuk memperingati lahirnya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Solihin Tanjung kembali menyapa Anda di Dialog Untukmu Jambi, sebuah program yang kami dedikasikan khusus untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Pancasila Jiwaku. Dan untuk itu kita akan memperkenalkan ketiga orang narasumber kita yang hadir di studio TVRI Jambi. Pertama mungkin kepada Bapak Haji Sudirman SHMH selaku Sekda Provinsi Jambi. Selamat sore. Bicaranya pakai ini, Pak. Selamat sore Pak Solihin, selamat sore para pemirsa TVRI, sehat selalu dalam masa pandemi ini. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu, baik. Kemudian yang kedua, tamu kehormatan kita, kami ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno selaku Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 dan juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wapres. Dengar ini nggak ada. Ini justru nggak ada, ini Pak, yang sudah masuk. Baik, selamat sore Pak Wapres, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selamat sore, bisa mendengar suara kami dari studio? Dengar, jelas sekali. Baik Bapak, selamat sore, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bapak? Baik, sehat. Baik Bapak. Baik pemirsa, kemudian narasumber kita yang ketiga yakni Bapak Profesor Dr. Suhaidi Asari MA PhD selaku Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dan akan berdiskusi bersama kita terkait dengan tema kita Pancasila Jiwaku. Terkait dengan hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Mungkin Pak Sekda izin kita ke Pak Wapres terlebih dahulu. Mungkin Pak Wapres RI ke-6, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, menanggapi terkait dengan tema kita Pak, Pancasila Jiwaku. Menurut Bapak selaku anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pak, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga nilai-nilai Pancasila apalagi di saat ini di era globalisasi di Indonesia? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bapak menanyakan ulangi tadi pertanyaannya. Baik Pak, mungkin terkait dengan tema kita yang sangat menarik yang kita angkat pada hari peringatan lahirnya Pancasila hari ini adalah Pancasila adalah jiwaku. Bapak selaku anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bagaimana pandangan Bapak terkait cara dari masyarakat Indonesia untuk bisa menjaga nilai-nilai Pancasila Pak di era globalisasi saat ini? Baik. Mungkin kita masih ada kendala teknis, mungkin kita ke Pak Sekda terlebih dahulu. Pak Wapres bisa mendengar suara kami dari studio, Pak? Sekarang akan saya jawab. Silakan, Pak. Ya. Saya sangat apresiasi bahwa saja tema yang dikembangkan adalah Pancasila Jiwaku. Karena Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan bersama kita di dalam bernegara ini, ya, agar kita tumbuh menjadi bangsa yang kokoh, negara yang kuat, adil dan makmur. Oleh karena itu,
untuk menimbulkan tadi rasa kejiwaan yang dikaitkan dengan bagaimana kita membentengi nilai-nilai Pancasila terhadap pengaruh-pengaruh globalisasi. Ya, ini ingin saya tekankan supaya kita betul-betul memahami, belajar, mempelajari, menghayati, dan mempraktekkan, mengimplementasikan, mengaktualisasikan ya, Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu di dalam semua aspek kehidupan kita di masyarakat ini. Insya Allah dengan memahami, dengan belajar dulu baru memahami, menghayati apa itu yang dipelajari. Pancasila adalah sangat luas, oleh karena itu kita harus paham apa itu konsep di dalam Pancasila, apa itu prinsip-prinsip dalam Pancasila, dan kemudian nilai-nilai dari Pancasila. Dan semua ini nanti belajar konsep, prinsip, dan nilai-nilai itu, ini bisa diderivasi, diturunkan ya kepada kita semua warga negara ini, jabarkan supaya menjadi pola tingkah laku kita di masyarakat ini. Insya Allah kalau kita masyarakat kita diajak kepada kehidupan yang seperti itu, dibina seperti itu, pembinaan kebangsaan seperti itu, insya Allah kita akan mampu menghadapi tantangan globalisasi. Ya, kita tidak usah khawatir. Kita sangat yakin bahwa Indonesia dengan Pancasilanya, insya Allah kalau ini diyakini dan menjadi jiwa bangsanya dan diterapkan dalam kehidupan, insya Allah kita akan aman, kuat, kokoh, dan mampu bekerja sama dengan bangsa lain. Terima kasih. Baik, berarti selagi ideologi ataupun selagi Pancasila terpatri di dalam diri kita, Pak, kita pasti bisa untuk menghadapi era globalisasi saat ini. Seperti itu, Pak, ya. Baik, mungkin izin Pak Wapres ke-6 RI, mungkin terkait dengan saat ini, Pak, realisasi Pancasila di tengah masyarakat, mungkin Bapak melihatnya selaku dari anggota Dewan Pengarah dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sendiri, realisasinya di masyarakat bagaimana, Pak? Apakah nilai-nilai dari jatiluhur bangsa sudah mulai luntur di tengah masyarakat, Pak? Kita harus tetap optimis, ya, karena globalisasi itu punya pengaruh informasi dan teknologi. Oleh karena itu, apalagi masyarakat kita punya HP semua sekarang, gampang dia menerima informasi dari manapun. Oleh karena itu harus kita bentengi. Ya, kita berikan juga suatu solusi melalui pendidikan formal maupun informal supaya masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang kurang baik atau yang tidak sehat. Jadi masyarakat kita harus diajar punya nilai penimbang dan penyaring. Itu ada pada Pancasila. Ya, sekarang saya tadi ditanya apakah mulai menurun, insya Allah kalau kita tahu menurun harus kita naikkan, ya, karena dalam reformasi ini ada satu hal yang kita lupa waktu itu, yaitu menghapus itu, mempelajari Pancasila secara kurikuler, ya, dihapus waktu itu apa itu yang namanya P4, ya, waktu itu. Jadi dibebaskan waktu itu, hanya dimasukkan di dalam kurikulum kewarganegaraan. Saya kira kurang. Ini harus dijabarkan lagi sekarang, nanti dirubah kurikulumnya. Kurikulum harus memuat penuh kurikulum Pancasila, mulai dari TK, PAUD sampai perguruan tinggi, sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, kalau ini dibina, insya Allah ketahanan ideologi tentu akan semakin kuat. Dan lebih baik lagi tentunya kita harus membuat banyak teladan, Pak, ya, supaya tidak merosot ideologi kita itu. Teladan harus banyak di masyarakat ini, baik oleh penyelenggara negara, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua masyarakat, ya, pers termasuk. Mari
kita teladani supaya betul-betul bangsa kita itu punya tingkah laku dan perbuatan yang positif. Saya tidak pesimis, saya tetap optimis dengan Pancasila. Pasti akan mampu kita meningkatkan ideologi kita. Walaupun sekarang ini ada gejala mungkin, ya karena tadi waktu reformasi kurang diperhatikan itu mempelajari Pancasila, maka ada kemungkinan bahwasanya ideologi Pancasila mengalami juga penurunan mungkin. Tetapi harus kita ukur dengan ukuran yang objektif, karena saya masih yakin orang Indonesia masih cinta pada Pancasila. Karena Pancasila itu adalah lahir dikeduk dari jiwa kita, dari budaya kita, jadi harus meresap terus dari bangsa jiwa kita ini. Nah, ini ditransfer terus kepada generasi muda, harus terus kita kembangkan. Ya, saya kira itu jawaban saya. Berarti optimisme untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, mungkin kita sekarang beralih ke Pak Sekda Provinsi Jambi. Mungkin Pak Sudirman sendiri ini menanggapi dalam tema kita, Dialog untuk Jambi hari ini adalah Pancasila Jiwa. Mungkin sedikit terkait dengan tanggapan untuk tema kita hari ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat sekali dengan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Memang seperti itu. Ya. Jadi Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah final dari akar budaya kita, yang memang harus terus-menerus dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi tidak perlu lagi kita mempersoalkan masalah Pancasila. Yang menjadi sangat strategis adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan. Itu sangat strategis. Kita diingatkan kembali 1 Juni ini pada perjalanan 76 tahun yang lalu, di mana Presiden Soekarno dan Wakil Presiden waktu itu Pak Muhammad Hatta dan jajarannya, itu tokoh-tokoh yang tergabung dalam BPUPKI merumuskan Pancasila. Jadi kita diingatkan kembali pada sejarah bahwa sesungguhnya Pancasila bagian dari akar budaya bangsa kita, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sudah harga mati dan final. Ya, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Persoalannya adalah seperti apa disampaikan Pak Tri, bahwa yang menjadi sangat strategis adalah bagaimana memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada generasi-generasi yang sekarang. Kita di Provinsi Jambi, hasil riset menunjukkan ternyata ada lebih kurang 30% anak-anak kita, anak-anak sekolah kita yang belum hafal dengan Pancasila yang 5 sila itu. Ini hasil riset kemudian di audit oleh Itjen Kemendagri. Ternyata ada 30% anak-anak sekolah kita di Jambi ini yang tidak hafal Pancasila. Jadi persoalannya ketika hafal Pancasila saja tidak, bagaimana mau mengimplementasikan. Oleh karena itu menjadi tugas kita, pemerintah, untuk bisa mensosialisasikan kembali kepada anak-anak didik kita dari tingkatan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sangat strategis untuk diimplementasikan. Apapun kondisinya, apakah industri 4.0, kemudian globalisasi, reformasi, nilai-nilai Pancasila harus tetap dilestarikan dan dibudayakan. Tugas kita bersama, generasi kini, untuk bisa memberikan pendidikan nilai-nilai Pancasila. Saya sepakat dengan Pak Jenderal Tri Sutrisno bahwa ada pembelajaran yang struktur, sistematis dan masif yang ditinggalkan ketika reformasi masuk. Kita dulu pernah mengenyam penataran P4, ada pola pembelajaran 200 jam, 145 jam. Saya termasuk yang menerima yang 145 jam. Pola penataran P4 itu terstruktur, sistematis dan masif, dan menjadi sangat tren bagi generasi-generasi kita, generasi muda, ketika kita diberikan pembekalan terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Pertanyaannya kemudian ketika era global, ini persoalan implementasi, persoalan suri toladan. Oleh karena itu saya sepakat juga Pak Jenderal T harus memperbanyak lagi suri tauladan, contoh-contoh dari kita para pemimpin bangsa ini untuk memberikan contoh terbaik bagi generasi-generasi kita yang akan datang. Berarti sejalan dengan pendapat dari Wapres kita yang ke-6 RI ini terkait dengan butuhnya pendidikan formal dan informal terhadap masyarakat di Provinsi Jambi khususnya, Pak. Ya, mungkin
Kalau dari Bapak sendiri melihat, tadi mungkin bisa sedikit kita bercermin dari hanya 30% anak-anak yang hafal Pancasila. Berarti 30% yang belum hafal? Yang belum hafal, 30%. Berarti 70%-nya hafal seperti itu Pak ya. Baik, mungkin kalau dari Bapak sendiri melihat nilai-nilai Pancasila yang saat ini masih tetap dilaksanakan, diterapkan di Provinsi Jambi, di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah ini Pak, bagaimana Pak? Terkait mungkin salah satu poin pentingnya adalah gotong royong seperti itu. Jadi sekarang era pandemi COVID-19 sudah masanya nilai-nilai Pancasila diimplementasikan. Mari kita bersatu, mari kita bergotong royong untuk secara bersama-sama mengatasi masalah pandemi ini. Persoalan pandemi bukan persoalan internal satu persatu orang, tapi persoalan bersama. Kita butuh persatuan antar bangsa, tidak boleh lagi ada orang yang tidak peduli. Ini persoalan bangsa, persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Nilai-nilai Pancasila sudah memberikan pembelajaran tentang itu. Mari kita persatuan sila ketiga Pancasila, bergotong royong sila keempat. Clear sebetulnya. Ketika kita mampu menerjemahkan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila yang tertera dalam 5 sila itu. Jadi khusus untuk kondisi pandemi sekarang menjadi tidak bisa ditawar lagi. Mari bahu-membahu kita bersatu, bergotong royong memerangi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sudah memberikan rekomendasi, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang abai dan tidak peduli terhadap persoalan itu. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, tidak berkerumun, patuhi itu. Karena sesungguhnya bagian penting pembelajaran contoh dari nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Berarti gotong royong, apalagi saat ini pandemi COVID-19, masyarakat harus ikut proaktif dalam penanganan COVID-19 seperti itu. Betul. Baik Pak Sekda, mungkin izin Pak Wapres ke-6 RI, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, kita tahan sejenak perbincangan kita di Dialog untuk Mujambi dengan tema Kitab Pancasila Jiwaku. Kita akan kembali hadir usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami pemirsa. Dipersembahkan oleh Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog untuk Mujambi dengan tema Kitab Pancasila Adalah Jiwaku. Tadi di segmen pertama kita telah membahas terkait dengan makna-makna Pancasila dan juga implementasinya di tengah masyarakat, dan juga kita meminta pendapat dari Wapres RI ke-6 dan juga sekaligus anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Tri Sutrisno. Mungkin Pak Sekda dan juga Pak Wapres ke-6 RI, kita mungkin terlebih dahulu kita akan mendengarkan cuplikan pidato dari Presiden Indonesia Joko Widodo tadi pagi pada saat memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2021 ini. Terima kasih. Silakan. Panjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan
berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Saya mengajak seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, generasi muda Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Baik pemirsa, tadi Pak Sekda dan juga Pak Wapres ke-6 kita telah mendengarkan kutipan pidato dari Presiden Joko Widodo terkait dengan peringatan hari ini hari lahirnya Pancasila. Mungkin kita kembali ke izin ke Pak Wakil Presiden RI ke-6, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pak Jenderal, mungkin terkait dengan salah satu kutipan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan ideologi transnasional. Mungkin dari sudut pandang kacamata Pak Jenderal, Pak Wapres RI ke-6, bagaimana Pak sebenarnya saat ini ideologi transnasional di tengah masyarakat, Pak? Baik Pak, terima kasih. Ideologi transnasional ini harus betul-betul kita waspadai. Karena nilai yang dikandung dari seberang sana yang masuk ke Indonesia pasti beda dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi kalau masuknya ideologi transnasional ini adalah konsekuensi daripada tadi saya katakan alam global ini, karena isinya itu informasi dan teknologi yang mendukung. Oleh karena itu, ideologi transnasional harus kita waspadai. Ya, terutama ideologi-ideologi yang bersangkutan dengan yang bertentangan dengan Pancasila. Apa itu yang ekstrem agama atau yang bersifat liberalisme dan kapitalisme atau komunisme. Ini semua ideologi transnasional yang sekarang ini tetap akan larut dan melalui kita. Kita tidak usah takut. Ini zamannya memang begitu. Yang penting kita siapkan, kita mampu menyaring, disaring, dan dipertimbangkan. Nah, kita mampu menyaring kalau kita punya jati diri, punya kepercayaan diri, punya jiwa yang kuat terhadap Pancasila. Jadi kalau Pancasila diperkuat terus 30% tadi, terima kasih. Tadi Pak Sekda mengatakan, terima kasih tadi. Tapi itu bisa kita solusi, kita pecahkan nanti supaya makin kecil. Mungkin kalau waktu itu pendidikan banyak gap, contoh kurang gap, praktek-praktek di masyarakat banyak yang tidak baik, maka anak-anak lalu menjadi apatis. Tetapi dengan kita sekarang sadar membuat
pelajaran kebangsaan ini, nation and character building, yang isinya adalah nasionalisme dan patriotisme itu, maka akan lahir jiwa dan semangat Indonesia, yaitu yang semangat jiwa Pancasila itu. Insya Allah, transnasional ideologi harus kita waspadai ya. Tidak, itu terang lain dengan kita. Ya, cita-cita yang masuk dari luar itu harus kita saring, yang baik, yang bisa memperkuat kita, silakan. Bisa kita nanti ikut bergabung, misalkan ya, kita jadikan bahan lah gitu untuk pengembangan masa depan. Tetapi kalau jelas itu bertentangan dengan Pancasila, harus kita bentengi, harus kita tingkatkan ketahanan nasional kita di bidang ideologi. Jadi kalau orang Indonesia memiliki ketahanan nasional, di dalamnya ketahanan ideologi, insya Allah yang namanya transnasional mampu kita tanggulangi. Ya, jadi kita harus waspada. Karena dari luar itu banyak yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak boleh kita terima. Kita punya jati diri. Kita orang Indonesia. Silakan mereka itu. Ya, mau Eropa, Amerika, Cina, silakan itu. Mereka punya masing-masing. Kita juga punya jati diri. Yang sepanjang zaman jangan sampai luntur, tetap Indonesia. Apa itu Indonesia? Yang bernilai Pancasila tadi. Kalau itu kita pegang teguh, terus menerus dari generasi ke generasi diajarkan, dikembangkan, dikaji untuk menyongsong masa depan, insya Allah kita selamat. Baik, mungkin Pak Wapres RI ke-6, mungkin jika kita korelasikan dengan globalisasi, apakah ideologi transnasional ini merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini dan juga perkembangan era globalisasi, Pak Wapres? Kalau dinamakan ideologi, itu cita-cita. Ya. Transnasional itu banyak cita-cita yang masuk lah gitu, dan saling mempengaruhi. Nah, kita jangan sampai terpengaruh nilai-nilai yang bertentangan dengan orang Indonesia. Apa itu? Sudah jelas kita. Orang Indonesia ini nggak senang kalau lihat orang tadi, ya, mengembangkan paham liberalisme dalam politik, kapitalisme dalam ekonomi, mengembangkan komunisme, mungkin masih ada, jangan, atau yang membawa tadi ideologi agama, ya, fanatik agama, tidak bisa itu diterima di Pancasila. Di Pancasila ini semua orang harus beragama, saling menghormati, saling menghargai. Di sini banyak bangsa kita beragama sejak zaman dulu. Oleh karena itu sekarang beberapa agama jadi diakui oleh bangsa dan negara ini. Mari itu kita jaga. Jangan sampai kita disusupi, diterobos oleh ide-ide yang keras, yang ekstrim. Itu akan merusak kita. Ya, contohnya Hizbut Tahrir dulu masuk, untuk dibubarkan itu. Apalagi itu ISIS, jangan sampai masuk. Ya, itu di samping tadi komunisme, liberalisme, kapitalisme. Saya juga tetap menyampaikan, mengingatkan agar umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang umaton wasaton. Kata Allah, kita betul-betul Islam yang baik, yang mampu melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis dengan sahih, ya, dengan baik, sehingga kita menjadi masyarakat Islam Indonesia. Mudah-mudahan ya, kita bisa menangkis semua ideologi yang bertentangan tadi dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang harusnya kita jaga, Pak Wapres. Mungkin itu yang bisa saya kutip. Baik, Pak Wapres, izin kita kembali ke Pak Sekda Provinsi Jambi terlebih dahulu. Mungkin Pak Sekda, mungkin terkait dengan ini, salah satu kutipan yang sangat menarik yang kita ambil dari pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan ideologi transnasional yang saat ini mungkin semua media sedang mengangkat pada tahun ini, yang paling menarik seperti itu. Mungkin dari pandangan Pak Sekda sendiri melihat ideologi transnasional seperti, mungkin dari sudut pandang Pak Sekda bagaimana, Pak? Baik, tergambar jelas apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tri Sutrisno tadi. Memang kita harus mewaspadai itu. Ya. Jadi kondisi global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
digitalisasi itu menjadi bagian yang tidak dipisahkan untuk kondisi kekinian gitu. Oleh karena itu pertahanan diri, kewaspadaan diri, termasuk juga mampu menyaring nilai-nilai ideologi yang baik itu menjadi sangat strategis ya. Anak-anak didik kita memang yang menjadi sasarannya adalah anak-anak didik kita ya. Mungkin generasi-generasi kita itu generasi-generasi yang sudah matang, mapan, mungkin insya Allah bisa terkendali. Tetapi generasi-generasi muda kita, anak-anak didik kita itu harus terus diwaspadai agar tidak rentan masuknya ideologi transnasional itu. Untuk itu pendidikan menjadi sangat strategis untuk bisa pendidikan saya sepakat lagi bahwa era Orde Baru menjadi sangat strategis pendidikan terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu terstruktur, sistematis dan masif. Jadi pendidikan pada era Orde Baru saya tidak bisa mengabaikan itu bahwa pendidikan nilai-nilai Pancasila terstruktur, sistematis dan masif sehingga generasi-generasi berikutnya itu sudah tertanam betul nilai-nilai Pancasila. Nah sekarang di era reformasi itu mohon maaf memang agak terabaikan, sehingga ya berdampak pada generasi-generasi kekinian, generasi kini banyak belum mengenal nilai Pancasila, bagaimana mengimplementasikan Pancasila, bagaimana memandang Pancasila sebagai suatu ideologi berbangsa dan bernegara. Jadi kalau misalnya Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara itu sudah final, tidak perlu lagi diganggu-gugat. Isinya, falsafahnya sudah clear. Ya. Bagaimana implementasinya itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Kalau ideologi agama itu juga tidak bisa disatu padukannya. Karena antara agama dengan Pancasila tidak bisa dipertentangkan. Ini bagian yang menjadi satu kesatuan. Pancasila tidak bertentangan dengan agama, agama pun tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, mari kita bersatu padu keyakinan terhadap agama, terhadap ideologi Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara, ini disatu padukan. Tidak boleh ada lagi kemudian kita menilai bahwa Pancasila tidak sesuai dengan ideologi agama. Tidak boleh lagi ada seperti itu. Ini menjadi sangat strategis apa yang disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno, benteng terakhir untuk bisa mengantisipasi masuknya ideologi transnasional itu menjadi sangat penting. Nilai-nilai luhur bangsa kita sudah tidak perlu lagi dipersoalkan. Memang dari lahirnya nilai budaya kita, nilai-nilai Pancasila itu. Namun Pak Sekda, mungkin jika kita melihat yang dikatakan tadi, mungkin ada sebagian masyarakat yang masih miskomunikasi antara misunderstanding seperti itu, pemahaman yang gagal antara ideologi bernegara dan juga ideologi agama seperti itu, dan itulah mungkin di masyarakat ada muncul yang namanya ISIS seperti itu. Nah mungkin dari sudut pandang Pak Sekda sendiri, bagaimana cara kita sebagai masyarakat yang bijaksana dalam bisa menyikapi adanya pergejolakan di tengah masyarakat seperti itu, Pak? Sebetulnya kalau kita merujuk ke Islam Islam sesungguhnya agama yang anti kekerasan. Islam menghargai toleransi. Islam menghormati perbedaan agama itu. Jelas loh, lakum dinukum waliyadin, silakan bagimu agamamu, bagiku agamamu, kira-kira begitu. Jadi tidak ada nilai-nilai rasis, tidak ada nilai-nilai kekerasan. Kalaupun toh ada perilaku-perilaku yang seperti itu, jangan pula ditarik ini persoalan Islamnya, tapi justru persoalan oknumnya. Ya, sama dengan Pancasila juga. Kalau ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, bukan Pancasilanya yang harus diganti, tapi perbaiki perilaku manusianya, orangnya itu. Sudut pandang paham dari masyarakatnya itu sendiri seperti itu mungkin Pak Sekda. Baik, mungkin Pak Sekda dan juga izin Pak Wapres RI ke-6, kita tahan sejenak kembali. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Dialog untuk Mujambi.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog untuk Jambi dengan tema kita Pancasila Jiwaku. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami dan berdialog, berdiskusi tentang tema kita Pancasila Jiwaku pada sore hari ini di line telepon di 0741 66385 atau di 0811743333 untuk berdiskusi bersama kita dengan dua orang narasumber hebat yang kita hadirkan pada Dialog untuk Jambi pada sore hari ini. Mungkin kita kembali ke Pak Wapres RI ke-6, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pak, jika kita melihat dan mendengarkan kutipan dari pernyataan Presiden tadi, ada satu hal lagi yang mungkin sangat bijaksana untuk kita gali pada sore hari ini, yakni adalah rivalitas dan kompetisi seperti itu di Indonesia. Mungkin dari Pak Tri Sutrisno sendiri melihatnya bagaimana yang perlu kita persiapkan tanpa mengenyampingkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, Pak Tri Sutrisno, silakan. Baik Pak, insya Allah kita ini ingin membangun manusia Indonesia dan bangsa Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu, tadi mendengarkan ada revitalisasi dan konkurensi, persaingan ya. Iya. Ada dua tadi ya. Rivalitas dan kompetisi, Pak. Dan apa tadi? Rivalitas dan kompetisi antara Indonesia mungkin dengan negara yang ada di luar sana. Rivalitas dan kompetisi ini pun juga kita harus tanggapi. Kita mampu berrivalitas. Kita mampu juga berkompetisi. Ya. Asalkan kita tetap tadi mengembangkan nilai Pancasila. Karena nilai Pancasila ini adalah orang Indonesia yang memandang dirinya itu adalah bagian besar, bagian daripada seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Jadi kita wajib bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi mereka mau menandingi kita, mau merivalitas kita, mau menandingi kita, insya Allah kita mampu menjawab. Hanya orang yang kuat yang menjawab rivalitas. Hanya orang yang kuatlah yang mampu menjadi tadi penanding-penanding yang menantang itu. Jadi kita secara positif thinking. Ada rivalitas, ada tadi kompetisi. Kita siapkan bangsa Indonesia yang mampu berkreasi, berinovasi, ya, bekerja keras dengan semangat yang kuat, etos yang kuat, ya. Insya Allah kalau kita mampu tadi kualitas Indonesia, manusianya dan bangsanya kuat, kita akan mampu menjawab rival dan kompetisi tadi. Ya, kompetisi itu wajar, itu pertandingan juga kompetisi. Baik. Ya. Rival juga banyak, tetapi kita lihat dari segi positif harus dijawab dengan positif. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar, mengakui bagian daripada bangsa seluruh dunia, dan kita sanggup bekerja sama. Nah, yang mau menyaingi, mau merival, dia ajak kerjasama. Mau dia, syukur. Kalau tidak mau, harus kita waspadai. Jangan kita terima. Yeah. Nah, apapun produksinya harus kita tolak. Nah, hanya bangsa yang mau berdiskusi, mau damai, seperti jiwa Pancasila, itulah kawan kita. Orang Indonesia tidak punya lawan dan tidak punya sahabat, ya, punya united, ya, punya sekutu. Ya, kita pandang semua bangsa ini adalah kawan kita. Oleh karena itu jangan takut rivalitas,
kompetisi, mari kita jawab tadi dengan kualitas manusia yang baik, bangsa yang berkualitas baik, lahir batin, ilmunya berkembang, iman takwanya kuat, ya, dan insya Allah amalnya pasti baik. Nah. Baik, berarti satu poin lagi, Indonesia, mungkin saya tambahkan, Indonesia adalah bangsa yang kaya, Pak ya. Jadi jika kita saat ini dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan juga akan memasuki revolusi industri 4.0, mungkin dari Pak Wapres RI ke-6 sendiri, pandangan Bapak apakah Indonesia siap, Pak, dengan potensi yang kita miliki? Saya kemarin baru diundang ke ITB, Institut Teknologi Bandung, di mana beliau adalah para profesor ahli teknologi. Saya sangat bangga dan menarik. Dan di samping beliau komit untuk mengajar ahli-ahli teknologi Indonesia. Tetapi beliau juga sangat kompeten dengan Pancasila. Dan waktu itu juga dibahas bagaimana menghadapi revolusi 4.0. Ya. Kita harus siapkan ini, baik dari segi manusia, sarana, prasarana, dan pendidikannya. Nah, yang penting kita ini sekarang banyak anak-anak yang pintar ini. Ya, contohnya sudah banyak yang ahli komputer, ahli teknologi yang lain-lain. Bahkan ikut bertanding di luar, membuat robot, anak-anak pun kita menang. Yang penting, ya, bangsa ini mampu mengkoordinasikan ini. Jangan sampai mereka tumbuh sendiri-sendiri tanpa perhatian, akhirnya tidak mewujud. Ya, jadi banyak orang Indonesia yang jagoan, yang pintar. Tapi tergantung tadi, harus tetap tadi sila ketiga, persatuan kesatuan. Ya, bineka tapi kita tetap bersatu. Kalau bersatu dalam segala apa saja, termasuk ilmu teknologi, kita akan mampu menjawab dan ikut revolusi 4.0 itu. Mari kita lihat sekarang diri kita. Kita sudah punya industri strategis, ada itu. Ya. Industri strategis perkapalan ada. Yeah. Industri keudaraan ada. Industri untuk sista darat ada. Dan kalau dalam damai, masing-masing bisa membuat produk untuk damai. Oleh karena itu harus kita antisipasi nanti. Apa saja produk-produk yang akan dihasilkan dalam revolusi industri 4.0 itu. Mari kita menyongsong. Insya Allah, semua itu dengan tekad dan kemauan, Pak. Masa bangsa kita mau di bawah? Kita mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya, jangan kita digetarkan dengan perubahan zaman, Pak. Karena perubahan zaman itulah hal yang abadi. Tidak ada yang mandek, berubah terus. Nah, kita juga bangsa Indonesia sadar itu, berubah, tetapi ke arah yang baik, ke arah yang sempurna, ke arah yang lebih cermat dan teliti, dan lebih baik akhlaknya. Nah, itulah Pancasila. Terima kasih. Dan berkoordinasi, itulah tadi yang saya tangkap dari Pak Wapres RI ke-6. Mungkin dari Pak Sekda sendiri, kita berbicara masalah Provinsi Jambi ini, Pak Sekda. Mungkin terkait dengan langkah strategis dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri untuk menghadapi revolusi industri 4.0 sendiri. Bagaimana, Pak? Ya, revolusi industri ataupun persaingan dengan dunia luar, itu titik sentralnya ada pada sumber daya manusia. Ya. Oleh karena itu menjadi sangat strategis peningkatan sumber daya manusia di Jambi. Peningkatan sumber daya manusia itu tidak boleh dilepaskan dari 3 komponen. Satu, dia harus memiliki kualitas intelektual. Ya. Dia juga memiliki kualitas moral. Dan yang ketiga adalah kualitas manajerial. Saya menangkap 3 hal penting ini menjadi sangat strategis ya. Ketika kita ingin menghadapi rivalitas, ketika kita ingin mengkompetensi, ketika kita akan masuk pada tahapan era industrialisasi 4.0 ya. Sumber daya manusia menjadi sangat strategis ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila pun tidak boleh abai, tidak boleh diabaikan. Itulah kemudian kita merujuknya pada kualitas moral. Di kualitas moral itu ya nilai ketuhanan, nilai keadilan, persatuan, ya kemanusiaan dan gotong royong dan sebagainya. Itu tidak boleh lepas ya. Kemanapun Anda berada, di Indonesia kah, di luar Indonesia kah. Makanya kemudian menjadi sangat strategis saya sampaikan ada kualitas manajerial.
Banyak orang-orang hebat di Indonesia ini yang tersebar di mana-mana. Yeah. Kemudian bagaimana kita mampu memanage ini sehingga keberadaan mereka dalam rangka rivalitas, kompetensi, memasuki era industrialisasi menjadi terberdaya, termanfaatkan, teroptimalkan. Ada kemampuan manajerial, bagaimana memanage itu. Dalam diri kita perlu terus ditingkatkan kualitas intelektualnya. Menjadi sangat strategis. Kehebatan seseorang tidak pula harus mengabaikan nilai-nilai moral. Yeah. Kita punya jati diri, apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tri Sutrisno. Jati diri kita yang punya nilai-nilai Pancasila itu tidak boleh abai. Jadi kemanapun kita, bersaing dengan negara pun kita, ketika kita masih punya nilai-nilai pondasi 5 sila dari Pancasila, saya pikir clear, kita bisa berkompetensi di dunia apapun. Di era digitalisasi, di era industrialisasi, di era persaingan global pun kita mampu bersaing untuk itu gitu. Tentunya di samping kondisi sumber daya manusia tadi juga menjadi sangat strategis bahwa kita harus memiliki pendanaan yang tidak sedikit gitu. Butuh supporting anggaran. Di pemerintahan juga seperti itu. Kemudian di samping memang anggaran, kita juga butuh infrastruktur yang memadai. Yeah. Jadi ada persoalan sumber dayanya, ada anggarannya, ada infrastruktur yang memadai. Itu menjadi sangat strategis, menjadi sangat strategis untuk kita mampu bersaing menghadapi rivalitas, kompetensi, termasuk juga menghadapi era industrialisasi 4.0. Berarti potensi yang ada itu harus bisa bijaksana untuk mengelolanya, Pak, seperti itu, managing seperti itu, betul, Pak. Ya. Baik, mungkin kalau pertanyaannya sama dengan Pak Wapres RI ke-6, apakah siap Provinsi Jambi dengan potensi yang kita miliki, dan mungkin bisa kita Bapak jabarkan terkait dengan potensi apa yang bisa kita tonjolkan dari Provinsi Jambi untuk bisa bersaing di era industri 4.0 sendiri? Saya sepakat dengan Pak Tri, beliau sangat bersemangat sekali memotivasi kita generasi-generasi muda, dan kita tidak boleh putus asa, kita harus tetap optimis menghadapi era ini. Saya sepakat Pak Tri, kita harus optimis terus dalam membangun negeri ini. Walaupun kondisi kita dengan keterbatasan, misalnya dengan kondisi sedang pandemi, optimisme tidak boleh kita abaikan. Kita harus tetap optimis menghadapi tantangan ke depan itu. Jambi punya potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi konektivitas hubungan dengan daerah-daerah lain. Kita juga punya potensi kemampuan untuk berinteraksi dengan daerah lain ataupun dengan negara luar. Eksistensi Jambi yang bagian tidak terpisahkan dari Melayu juga punya konektivitas dengan daerah-daerah yang lain. Kita punya potensi yang tidak bisa potensi-potensi ini perlu dikerahkan, diberdayakan, baik itu melalui kebijakan, melalui sumber daya yang memadai, termasuk juga infrastruktur yang mendukung. Jadi semangat warisan untuk tetap optimis dari orang tua kita, Pak Tri, harus kita sebarkan betul ke bagi kita masyarakat Jambi, karena kebetulan anak beliau juga pernah jadi Kapolda Jambi, pernah kita bermitra, Pak, sudah. Nah, siap, Pak. Kami sering berkomunikasi dengan beliau waktu Pak Firman Santia Budi di Kapolda Jambi, Pak. Jadi, terima kasih, Pak. Saya bangga kepada Pak Sekda. Siap. Teruskan, bantu Pak Gubernur, Pak Sekda. Siap. Koordinasikan semua lembaga di Jambi, bangunkan tadi masyarakat Jambi. Bagian daripada bangsa Indonesia ini. Insya Allah akan muncul, Pak, putra-putra terbaik. Karena masa depan adalah di tangan generasi muda. Nah, kita siapkan itu, Pak. Saya senang sama Pak Sekda. Teruskan, Pak, bangga saya. Siap, Pak Tri, siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin ke Pak Sekda kembali. Mungkin Pak, ini terkait dengan perkembangan era saat ini. Ada istilah namanya disruption era atau era disrupsi. Jadi ada mungkin kita kaitkan dengan arti dari globalisasi, juga ada pengaruh dari luar seperti itu. Nah, cara kita masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Jambi untuk bisa melek atau bisa paham terhadap potensi yang ada di Jambi dengan kondisi era disrupsi saat ini itu seperti apa, Pak? Ya, jadi
Saya sepakat bahwa titik sentralnya ada pada era apapun itu ya. Titik sentralnya ada pada kemampuan diri, sumber daya manusianya itu. Oleh karena itu, saya terus menilai bahwa sumber daya manusia menjadi bagian yang sangat strategis. Tingkatkan kualitasnya, kompetensinya ditingkatkan, kemampuannya ditingkatkan, tapi tetap tidak boleh keluar dari nilai-nilai budaya bangsa. Kita punya Pancasila yang tidak bisa tawar lagi. Kalau saya sudah finish ini, sudah final, tidak boleh lagi dipersoalkan Pancasila. Pancasila menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita, karena ini warisan leluhur kita. Persoalannya bagaimana kita mengimplementasikan saja. Kita harus banyak memberikan contoh pada generasi-generasi kita untuk bisa memberikan contoh terbaik. Karena sesungguhnya contoh terbaik ini juga pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita gitu ya. Jadi perilakunya dicontohkan kepada kita, di samping memang tutur katanya juga disampaikan kepada kita. Oleh karena itu kita butuh pemimpin-pemimpin ke depan yang harus banyak memberikan contoh bagi generasi-generasi. Memberi suri tauladan. Suri tauladan, apapun eranya, dimanapun kita berada. Saya pikir clear bagi kita untuk tetap memegang nilai-nilai Pancasila ini bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik Pak Sekda dan Pak Wapres RI, kenapa kita tahan kembali sejenak, pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog untuk Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog untuk Jambi, dan tak terasa kita telah tiba di penghujung acara dan kita akan mendengarkan closing statement ataupun pernyataan penutup dari dua narasumber kita yang telah bergabung bersama kita di TVRI Jambi. Mungkin izin kepada Pak Wapres RI ke-6 terlebih dahulu, Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hari ini, hari lahirnya Pancasila tahun 2021. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan 1 Juni 2021, saya ingin mendoakan dan berharap kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya para saudara-saudaraku yang ada di Jambi, kobarkan terus semangat dan jiwa Pancasila ini melalui keteladanan dan pendidikan. Kedua,
wujudkanlah terus pembangunan manusia seutuhnya dan bangsa keseluruhannya di Indonesia ini. Yang ketiga, terus pupuk persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada keretakan, insya Allah. Dengan persatuan kesatuan yang berlandaskan tadi jiwa dan semangat Pancasila, bangsa Indonesia akan tumbuh menjadi bangsa yang kokoh kuat dan negara yang lestari terus insya Allah sampai akhir zaman. Inilah amanah daripada Allah dan amanah para pahlawan kita. Saya ucapkan selamat berjuang, selamat berusaha dengan kuat. Semoga bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jambi, tumbuh menjadi masyarakat yang damai, aman, tentram, adil, dan makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam Pancasila, Pak. Kita harapkan bersama doa baik Bapak untuk Provinsi Jambi dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sejalan dengan closing statement dari Pak Tri Sutrisno. Pak Sekda, silakan. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Beliau tokoh bangsa, beliau negarawan yang patut kita contoh. Dan hari ini beliau sudah memberikan amanah wejangan yang luar biasa untuk Jambi. Insya Allah menjadi bagian dari pedoman kita untuk dilaksanakan Pak Tri. Karena sesungguhnya apa yang tadi disampaikan oleh beliau, Pancasila adalah nilai yang sudah final, tidak lagi bisa dirubah-rubah. Tinggal bagaimana kita, generasi kini, manusia-manusia yang ada di Jambi, untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sangat strategis bahwa peningkatan kemampuan sumber daya manusia tetap harus diiringi dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kita itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama warga masyarakat Jambi untuk meningkatkan kualitas intelektualnya, kualitas moralnya, kualitas manajerialnya, dengan tetap tidak mengesampingkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya kita membangun Jambi yang lebih baik, aman, tentram, kerto, raharjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekda telah hadir di Studio TVRI Jambi dan memberikan ulasan terkait dengan Pancasila hari ini yang sangat jelas untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depannya. Dan juga dengan hormat kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 dan juga anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Salam hangat dari Jambi dan salam sehat untuk Pak Tri Sutrisno. Pemirsa, demikianlah dialog kita di Untuk Mo Jambi dengan tema kita Pancasila Jiwaku. Akhir kata, saya Solin Tanjung beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.